Assalamualaikum pemirsa, senang sekali saya Yaya Ahmad bisa kembali hadir menjumpai Anda di Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Dan untuk kesempatan hari ini Expose kita temanya adalah Rayakan Nyepi dengan Semangat Moderasi. Tanggal 3 Maret kemarin seluruh umat Hindu di Indonesia baru saja merayakan Hari Raya Nyepi tahun Baru Saka 1444. Dan emang ya, setiap kali nyepi itu banyak yang pengen tahu. Kita juga pengen tahu apa sih sebenarnya makna tersirat dari Hari Raya Nyepi itu sendiri. Bagi umat Hindu, apa saja yang harus dilakukan. Lalu bagi umat lain, apa yang memang harus dipahami dari perayaan tersebut. Dan di Expose hari ini kita juga ingin mengenal lebih dekat lagi dengan umat Hindu yang ada di Kota Pekalongan. Seperti apa kegiatannya, apakah sama dengan kegiatan teman-teman Hindu yang ada di Bali atau beda? Lalu juga bagaimana bentuk kepedulian FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Pekalongan, kepada umat Hindu yang ada di Kota Pekalongan. Ya, untuk itu sudah hadir dua narasumber di Studio Expose. Yang pertama ada Pak Kiai Haji Ahmad Marzuki, Ketua FKUB Kota Pekalongan. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seger terus Pak Yai ini. Alhamdulillah. Sehat ya Pak Yai ya. Semangat. Baik, terima kasih Pak Yai sudah hadir di sini. Lalu Pak Yai nggak sendiri, ada Sekretaris PHDI atau Parisada Hindu Dharma Indonesia, ada I Gusti Putu Kawi atau Pak Putu biasa ya. Om Swastiastu Pak Putu. Om Swastiastu. Sehat juga ya Pak Putu sehat, ya. Sehat, baik, terima kasih. Sehat dan bahagia katanya harus bahagia gitu. Sekali, iya. Bahagia, terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Yai dan Pak Putu. Ini sudah hadir di Studio Expose untuk kita berbicara, ngobrol-ngobrol terkait dengan memaknai Hari Raya Nyepi dengan semangat moderasi ya. Juga mengenalkan pemeluk Hindu yang ada di Kota Pekalongan. Kedekatannya seperti apa dengan FKUB. Tapi sebelumnya saya ke Pak Putu terlebih dahulu. Pak Putu nih, kalau kita ngomongin Hari Raya Nyepi itu kan identik dengan suasana sepi, hening, tidak mengerjakan apapun selama 24 jam gitu. Sebenarnya apa sih makna yang terkandung di dalam peringatan Hari Raya Nyepi dan hal-hal yang dilakukan itu Pak Putu? Iya, terima kasih Mbak. Nyepi memang kalau orang bilang nyepi itu sepi gitu ya. Sepi betul. Ya. Tetapi makna yang terkandung di dalamnya adalah menyucikan sebenarnya Mbak. Menyucikan itu buana alit. Buana alit itu adalah tubuh manusia dan buana agung alam semesta ini. Untuk menyongsong tahun baru Saka. Iya. Begitu. Menyucikan kembali. Oke, artinya bahwa mensucikan sebenarnya mensucikan ya. Kembali Aha. Manusia dan alam sebenarnya. Baik. Isinya. Iya. Itu makna tersirat dari Hari Raya Nyepi. Iya. Yang setiap tahun diperingati itu tahun baru ya. Tahun baru Saka. Baik, tertarik juga dengan tema tahun 2022 ini, Hari Raya Nyepi tahun ini temanya adalah aktualisasi nilai Tatuam ASI dalam moderasi beragama menuju Indonesia tangguh ini Pak Putu. Mungkin bisa menjelaskan apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan dengan tema tersebut. Ini udah dipencet belum Pak Putu? Sudah ya? Sudah keluar ya? Oke, langsung aja. Iya, langsung pencet terus aja. Dipencet lagi Pak. Iya, abis itu dilepas aja. Iya, terima kasih iya. Pak. Memang Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun ini menampilkan tema seperti itu, yang bisa kita sampaikan apa sih yang terkandung di dalamnya. Kalau kita tahu sendiri, Tatuamasi itu adalah arti secara Indonesianya, bahasa Indonesianya itu bahasa Sanskerta adalah aku adalah engkau gitu. Tatuamasi itu adalah aku adalah engkau. Artinya apa? Kalau kita sudah menganggap engkau itu adalah aku, semua orang akan berbuat baik. Artinya apa? Tidak ada orang yang ingin berbuat tidak baik kepada dirinya. Sendiri, iya. Jadi kalau semua orang dianggap adalah dirinya sendiri, tentu semua yang dilakukan akan dilakukan hal kebaikan. Baik. Begitulah kita memandang saudara-saudara kita seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Sehingga kalau memperlakukan orang lain seperti melakukan diri sendiri, maka diharapkan timbul rasa sayang seperti menyayangi diri sendiri, timbul rasa asih,
dan nanti timbul kedamaian. Gitu Mbak. Itu ya maknanya ya. Jadi aku adalah engkau. Atau engkau adalah aku. Engkau adalah aku adalah engkau. Sama bisa juga dibalikkan, engkau juga aku. Iya, ini ya. Makna dari Tatwam Asi ya. Itu sendiri. Ini merupakan tema Hari Raya Nyepi untuk tahun 2022. Iya, jadi ketika menganggap orang lain adalah dirinya sendiri, ketika mau melakukan sesuatu yang mungkin agak di luar aturan, jahat dan lain sebagainya, jadi mikir ya Pak Budi. Iya, jadi mikir Mbak. Jadi mikir. Jadi kalau sudah menganggap seperti itu, tidak ada orang yang akan berpikir berbuat tidak baik. Kepada orang lain, karena itu akan berbuat tidak baik juga kepada diri sendiri begitu. Iya. Pak Yai, ini terkait dengan tema Hari Raya Nyepi tahun ini yang meng-highlight masalah ini moderasi beragama. Ini bagaimana FKUB memandang moderasi beragama ya dan implementasinya sampai hari ini khususnya di Kota Pekalongan, Pak Yai? Iya, jadi moderasi sendiri kan artinya moderat ya. Di tengah-tengah gitu ya. Tengah wasatiyah. Wasatiyah itu kalau bahasa Padang sedengan lah. Sedengan. Nah ini kita itu diharapkan dalam beragama, moderasi agama itu bersikap tidak berlebih-lebihan. Itu. Misalnya saya sebagai orang Islam, saya meyakini Islam agama saya agama yang benar, agama yang hebat ya. Tapi harus ingat bahwa emosi ini jangan dikeluarkan sebebas-bebasnya. Ya biasa saja lah. Santai aja gitu karena ya. Apa? Kalau kita kemudian sampai berlebih-lebihan akan menilai agama selain Islam itu lebih rendah, macam-macam lah. Hal ini sangat dikhawatirkan terutama di Indonesia ya. Karena kita butuh kebersamaan, apalagi Indonesia ini plural ya. Semua agama ada banyak agama. Ini masih agama yang resmi saja ada 6 yang resmi. Belum lagi yang agama nenek moyang, agama asli Indonesia itu ada ratusan, 183. Ada namanya Sabto Dharma ya. Dharma gandul, gandulan Dharma misalnya. Itu macam-macam. Nah itu diperlukan satu kondisi supaya damai ini lewat gagasan Kementerian Agama, yaitu moderasi beragama. Siapapun agamanya tidak pandang bulu, mau Islam, mau Kristen, Katolik, mau Buddha, Hindu, Konghucu, dalam mereka beragama jangan berlebihan. Ini yang diharapkan dari upaya pemerintah untuk memoderasikan dalam beragama begitu. Ya. Itu kalau untuk di Kota Pekalongan sendiri sejauh ini bagaimana Pak Yai? Ya terus terang saja kita masih tahap ya, masih proses lah. Kita tidak bisa memungkiri hal itu karena kadang timbul perdebatan. Masa sih agama dimodernkan? Karena agama sudah modern. Betul. Tetapi bukan agamanya, pemeluknya. Pemeluknya kita modernkan, kita ubah sikapnya. Bagaimana sikapnya ketika dia itu memahami agama itu. Misalnya di Islam saja ada berapa sekte itu untuk Islam itu. Ya ada Muhammadiyah, ada Refaiyah, ada Arsyad, ada LDII, ada NU. Nah di sini kita harus pandai-pandai. Apalagi nanti ke lintas agama. Dan saya yakin di Kristen pun ya ada Katolik, ada Kristen dan juga barangkali Hindu juga banyak sektenya. Nah inilah perlunya moderasi beragama di Indonesia itu. Intinya untuk Kota Pekalongan sendiri implementasi moderasi beragama ini sudah menuju ke arah situ ya. Mulai jalan sedikit demi sedikit dan itu tugas FKUB bagaimana ke depan ini moderasi beragama ini betul-betul bisa terwujud di Kota Pekalongan. Iya, karena kalau berbicara mengenai moderasi beragama itu sebenarnya sudah lama digaungkan ya. Dan ini merupakan instrumen yang penting dan relevan untuk menghadapi persoalan dan tantangan ke depan yang luar biasa ini. Tapi ternyata Pak Yai masih ada sebagian masyarakat yang belum begitu memahami sebenarnya agama seperti apa yang pemahamannya itu dianggap moderat itu yang seperti apa Pak Yai? Ya memang ini dilematis ya. Kita memang Allah sendiri menciptakan perbedaan sebagai keniscayaan. Harusnya kita itu memahami itu. Kalau kita tahu bahwa perbedaan itu ada hal yang niscaya, hal yang harus
Ini yang banyak belum dipahami, sehingga orang pinginnya itu satu. Kalau ada orang yang berbeda, dia berhadapan. Iya, betul. Nah, dalam Al-Quran dikatakan kalau Allah menghendaki, walau syaa rabbuka la amanam fil ardi kulum jami'an. Kalau Allah berkehendak, semua orang di dunia ini satu iman. Iya, seragam ya. Seragam. Tapi ternyata demikian. Allah bertanya, apa atukrihu? Mengapa kamu memaksakan orang supaya menemuin semuanya? Nah, dalam konteks ini sebetulnya sudah jelas bahwa perbedaan itu keniscayaan. Harusnya bukan kita tajamkan perbedaannya, tapi apa yang dapat kita ambil dari perbedaan itu yaitu lita'arofu, supaya saling mengenal, memahami. Dengan proses ini kemudian akan tercipta satu kondisi yang bagus, yang bahagia. Tapi banyak terjebak pada perbedaannya itu, sehingga merasa saya paling, yang lain itu di bawah paling itu. Nah, ini yang sebetulnya dikehendaki, bagaimana kita bermoderasi agama ini supaya tetap sebagai agama masing-masing harus diyakini. Islam ya harus meyakini Islamnya, Hindu meyakini Hindunya, itu harus. Ya, persoalannya bagaimana setelah kita meyakini ini tidak kemudian menafikan yang lain. Karena hal ini sangat diperlukan di Indonesia yang aneka ragam ini. Baik. Untuk persatuan Indonesia intinya seperti itu konteksnya ya. Ke Pak Putu, Pak, mumpung masih ada waktu di segmen pertama, saya ingin tahu nih kembali ke perayaan Nyepi ya. Ini kalau boleh tahu rangkaian, walaupun sudah lewat seminggu yang lalu. Kalau boleh tahu untuk rangkaian perayaan Nyepi ini terdiri dari kegiatan apa saja, meliputi apa saja? Ini ada perbedaan nggak sih dengan kegiatan Hindu yang ada di Bali, Pak Putu? Kalau secara aturan sih sama aja, Mbak. Cuman kita di rantau, namanya di luar Bali, ada namanya suatu kefleksibelan. Jadi pelaksanaannya kalau kita di luar Bali disesuaikan dengan Desa Kalapatra. Desa Kalapatra. Desa itu adalah tempat, Kala itu waktu, dan Patra itu keadaan. Oke, itu di luar Bali ya? Di luar Bali. Pokoknya jadi, yang merantau seperti itu. Jadi kita menyesuaikan, Mbak, sesuai dengan keadaan, situasi, lingkungan di mana kita tinggal. Jadi kita tidak bisa memaksakan harus seperti di Bali seperti itu. Nah, jadi kalau kita di Pekalongan ini secara ritual kurang lebih sama, tetapi kita pada tingkatan kalau di Hindu itu ritual itu disebut dengan yadnya. Yadnya itu persembahan suci secara tulus dan ikhlas kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yadnya itu dibagi dalam tingkatan. Itu ada utama, ada madya, ada nista. Utama, madya, nista. Ya, utama itu besar, madya itu adalah menengah, nista itu pada tingkatan kecil. Tujuannya sama, kualitasnya sama. Cuman dalam volume yang berbeda. Itulah yang kami lakukan di Pekalongan dengan kearifan lokal, dengan beberapa umat juga yang notabene umat dari asli Jawa. Jadi secara ritual tetap mengikuti aturan-aturannya, tetapi menyesuaikan secara keadaan gitu, Mbak. Baik. Jadi kalau di sini juga rangkaian perayaannya itu berarti dimulai dengan melasti namanya, Mbak. Rangkaian pertama ya? Ya, melasti itu adalah beberapa hari, 2 hari begitu sebelum Nyepi. Itu adalah tujuannya membersihkan segala sarana, prasarana untuk ritual Nyepinya. Nah, dan di sana juga kita namanya Mendaktirto, Mbak. Mendaktirto itu artinya menjemput air suci. Jadi kita melasti itu ke sumber air sucinya. Boleh di gunung, juga boleh di segara atau laut. Baik. Itu rangkaiannya ya? Rangkaiannya. Kedua, setelah itu sehari sebelum Nyepi diadakan namanya Tawur Kesango. Tawur Kesango itu adalah tujuannya adalah membersihkan alam atau Buana Agung ini supaya bersih sehingga kita siap melaksanakan Nyepi di keesokan harinya. Baik. Di hari hanya itu ya?
itu sehari sebelum Sehari nyepi. sebelumnya. Nah, sore sebelum nyepi itu kita adakan persembahyangan bersama dalam rangka nyepi. Jadi sebelum nyepinya itu kita sudah sembahyang nyepi dulu. Baik. Sehingga pada hari nyepinya kita siap melaksanakan namanya catur berata penyepian. Nah, gitu. Iya. Itu rangkaian acaranya ya Pak Putu. Begitu ya, rangkaiannya. Waktu di hari nyepinya, waktu kita melaksanakan namanya catur berata penyepian. Nah, catur berata penyepian itu juga. Itu nanti dibahasnya nanti Pak, Mbak. Segmen selanjutnya Pak Yai. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih untuk Anda yang masih terus bergabung bersama kami di Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Rayakan Nyepi dengan semangat moderasi. Masih bersama dengan Ketua FKUB Kota Pekalongan, Pak Yai Ahmad Marzuki, dan juga dengan Sekretaris PHDI atau Parisa Dahidu Dharma Indonesia, Pak Putu. Baik Pak Putu, nanti tadi mungkin bisa melanjutkan lagi obrolannya sempat terputus tadi ya. Iya Mbak, jadi nyepi yang sebenarnya yaitu yang jatuhnya pada penanggal apisan namanya Sasih Kedaso kalau kita itu dilaksanakan dari pagi matahari terbit sebenarnya aturannya kalau kita dijamkan di sini mulai jam 06 sampai besok paginya. Nah, sampai besok paginya juga matahari terbit lagi. Itu 24 jam 24 jam. Di mana umat Hindu yang merayakan Nyepi diwajibkan untuk melaksanakan catur berata penyepian. Catur berata penyepian itu adalah 4 larangan atau pantangan yang tidak boleh dilakukan pada hari Nyepi. Nah, apa saja itu pantangannya? 1, ada yang disebut amati karya. Amati karya, nggak kerja sama sekali ya. Amati karya itu adalah tidak boleh melakukan kerja fisik. Nah, kedua ada namanya amati geni. Amati geni tidak boleh menyalakan api atau penerangan atau lampu. Jadi gelap ya? Gelap. Ketiga amati lelungan. Amati lelungan artinya tidak boleh bepergian. Jadi tinggal di rumah aja. Tinggal di rumah, kita melakukan tapa brata yoga semadi, introspeksi diri, untuk supaya lebih baik di tahun berikutnya. Yang keempat, amati lelanguan. Kalau tadi kan lelungan. Kalau ini lelanguan, yang artinya tidak boleh bersenang-senang. Makanya keempat itu dilaksanakan, kita fokus kepada kegiatan tapa brata yoga semedinya untuk membersihkan diri, menyongsong supaya di tahun depan kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Gitu. Dan untuk perayaan Nyepi di Kota Pekalongan berarti internal ya? Kalau Nyepi di Kota Pekalongan dilaksanakan di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Itu nggak di pura berarti? Tidak, puronya sampai persembahyangan Nyepi saja. Ya. Ini untuk jumlah penganut Hindu yang ada di Kota Pekalongan kurang lebih berapa, Pak Putu? Kalau menurut data di saya itu kurang lebih 40 kakak, Mbak. 40 kakak? 40 kakak ya, 40 kakak kita ada. Iya. Ini kalau boleh tahu dari 40 kakak ini kan profesinya apa saja? Iya, ini kebetulan yang paling banyak profesinya adalah dari kepolisian, Mbak. Dari kepolisian? 80% kepolisian. Habis itu setelah itu ada PNS sipil, pegawai BUMN. Terus berapa persennya nelayan karena kita di puronya di laut itu ada umat setempat yang memang profesinya adalah nelayan. Dan rata-rata mereka dari Bali.
Rata-rata dari Bali, Pak. Bali, kalau ya, banyak dari Pak Bali. Putu ini. Kalau Pak Putu ini sendiri sudah berapa lama di Pekalongan? Saya itu sudah di Pekalongan sudah dari tahun 2000, Pak. Dari tahun 2000, berarti dari kurang 2000, lebih 22 tahun 22 ya. tahun. Wow. Waktu itu ditempatkan oleh kantor di Pekalongan, Mbak. Yeah. Setelah 2 tahun saya dipromosikan ke tempat yang lebih tinggi lagi di Cirebon. Tapi saya memilih resign. Rasanya kok sudah betah di Pekalongan. Apa yang membuat betah di Pekalongan, Pak Putu? Karena role-nya waktu itu saya Pak Yai. Iya, sudah ketemu Pak Kiai, sudah teman-teman juga lintas agama juga ya, saya lihat guyub. Pekalongan juga suasananya kok saya lihat ramah lah, Mbak. Bagi semuanya ramah begitu lah. Jadi bayangin nih Pak Yai 22 tahun ya betah di Pekalongan nih Pak Putu, walaupun sudah dipindah ke Cirebon tapi tetap memilih di Pekalongan. Iya, Pak Yai, ini FKUB sebagai forum pemersatu umat lintas agama. Ini sebenarnya bagaimana bentuk kepedulian dari FKUB sendiri terhadap teman-teman atau terhadap pemeluk agama Hindu di Kota Pekalongan? Iya, FKUB sendiri kan pada endingnya kan kerukunannya. Iya. Kedamaian. Dari ini kita berusaha bagaimana itu bisa tercapai. Sampai Pak Putu betah loh, Pak. Nah, antara lain kami memberikan ruang untuk berkembang tanpa membedakan apapun agamanya. Iya. Dan ini saya terinspirasi sebetulnya dari Habib Lutfi. Seputar tahun 2005 kami diundang menghadap beliau di dalamnya, di rumahnya itu. Diundang. Pada saat itu ada tokoh Hindu mengatakan, "Bib, terima kasih sekali saya diundang. Saya itu minoritas, Bib. Shhh, jangan berkata begitu. Semua itu sama." Nah, dari situ menginspirasi saya pribadi. Waktu itu belum ada FKUB ya. Masih ada itu panutan paguyuban lintas iman waktu itu. Sebelum ada FKUB. Nah, tahun 2005 nah, FKUB kan baru muncul 2006 dan eksis di Pekalongan 2007. Yeah. Nah, dari situ saya memandang, oh, Habib luar biasa. Dia mau mendudukkan semua agama sama di Kota Pekalongan ini. Oleh karena itu kemudian kami misinya seperti itu. Bagaimana Hindu yang notabene kata minoritas ya, apalagi sudah tertentu hanya polisi ya. Iya. Nah, ini bagaimana bisa mereka juga punya kesempatan untuk mengaktualisasikan, mengekspresikan, terutama dia bisa melakukan ajarannya di Kota Pekalongan ini. Sehingga FKUB berusaha memberikan berbagai motivasi semangat agar tidak tadi merasa kecil, agar tidak merasa apa itu dikucilkan. Dan ini ternyata apa yang dirasakan Pak Putu itulah kenyataannya. Ya. Dia lebih pilih di Pekalongan. Padahal kalau ceritanya kan istri tercintanya Jakarta, orang Betawi, orang Jakarta Betawi ya, Pak. Berarti LDR tuh gimana nih? Dia malah pilih di Pekalongan dan sampai sekarang dia kalau disuruh milih Pekalongan. Nah, itulah maka FKUB ini berusaha bagaimana memberikan ruang-ruang, terutama yang selama ini kita masih anggap gerakannya kurang kenceng kan, Hindu dan Konghucu ya. Seperti apa Pak ruang-ruang yang dianggap kurang kencang gitu? Ya misalnya apa itu karena ya di selain faktor karena umatnya terbatas ya. Jadi banyak faktor itu. Tapi bagaimana mereka ini bisa tetap bergerak. Jadi terbukti di Kota Pekalongan ini mereka aktif mengadakan apa, dan saya sering istilahnya memecut ya atau ya istilahnya itu memberi apa dorongan-dorongan semacam kapan ini ada ini amin, dan saya bertelaten berkunjung. Ya. Baik. Dan yang paling karena masa kini kita punya grup FKUB DAM itu luar biasa, tidak hanya menyentuh tokoh-tokohnya tapi sampai pada umatnya kita bisa berinteraksi. Itu upaya dari FKUB kepada semua agama. Nah berbicara mengenai interaksi, sudah sejauh mana interaksi FKUB dengan umat Hindu di Kota Pekalongan? Iya, kalau secara formal ya kadang ketika ada pertemuan di pura kita bisa menghadirinya.
Di luar kita bisa memberi informasi kepada kalangan pendidikan, misalnya PAUD ya, TK ya, kita kenalkan. Silakan untuk berkunjung ke sana. Pura itu kayak apa? Kan kalau TK, PAUD kan sekolahnya mengenalkan ya. Oh ini stasiun seperti ini studio televisi seperti ini. Nah, ternyata apa yang saya sama ini pernah juga saya mendapat laporan dari aktivis di pura sana, itu ada yang berkunjung. Anak kecil-kecil itu. Jadi edukasi ya, memberikan edukasi. Pura itu miliknya orang Hindu gitu. Nah, sehingga saya juga sering memberikan counter kepada kelompok-kelompok yang masih kenceng, misalnya, kamu jangan ke sana, ya. Itu bukan Islam malah begitu ya. Itu masih banyak juga. Yang kita menetalisir bagaimana supaya pendapat ini bisa hilang. Bahkan ini Mbak ya, kita melihat ada satu satuan pendidikan itu di Kota Pahlawan itu ada ya selevel PAUD atau TK. Ketika mengajarkan pada muridnya begini, anak-anak, saudara kita itu hanya Muslim. Saudara kita itu hanya Muslim. Pengertiannya selain itu bukan saudara kita. Ini kan namanya. Iya, betul. Maka itu saya gembor waktu itu pada Dinas Pendidikan. Ya, hendaknya bisa memberikan kondisi. Kalau memang kita sistem pendidikan nasional tidak begitu. Iya. Ini yang demikian juga mengenai hari libur. Ini terus-terus saja belak-belakan saja. Ini belum kondusif. Kadang ada hari libur umat Islam. Tapi yang Islam tidak mau libur misalnya, itu bukan. Sebaliknya ada libur selain Islam, umat Islam tidak mau libur. Contoh misalnya Nyepi lah ya, itu kadang ada juga di sekolah-sekolah Islam biasanya. Tidak usah. Lah ini saya bagaimana ini? Saya pertama merangkak dari pasang spanduk. Saya anggarkan hari KFUKB, setiap hari raya saya berikan spanduk, apapun agamanya saya pasang di Kemenak Kota Pekalongan. Jadi perjuangan untuk menumbuhkan toleransi awalnya itu banyak yang, karena terus terang saja, maaf saja ya, selama ini banyak yang memahami Kemenak itu departemen Islam. Iya betul. Iya. Jadi loh kok ada spanduk itu. Tapi 3-4 tahun saya pasangkan terus itu. Hari Natal, ada hari kenaikan Islam Masih, ada hari Nyepi, ada Imlek, ada Waisak. Artinya kemudian mulai kita bisa menerima, tidak ada komentar, karena saya berpikir begini Mbak, kita bisa Allah biasa lah. Iya betul. Iya, kita terus mau diiklankan saja terus, itu harapan saya, sehingga agama yang dikatakan terkecil pun bisa mendapat hak-haknya sebagai warga negara yang beragama gitu. Baik. Ini PR-nya masih berat ya, untuk masih banyak dan cukup berat juga tugas dari FKUB untuk menumbuhkan toleransi baik itu di Kota Pekalongan maupun di sekitarnya, lebih umum di Indonesia seperti itu. Iya betul. Baik, kalau dari Pak Putu sendiri menanggapi berbagai macam perilaku atau mungkin sikap-sikap yang agak dalam tanda kutip, itu penyikapinya seperti apa Pak Putu? Iya, gini sih Mbak. Kita kalau di sini memang minoritas lah. Kalau saya kadang-kadang masih pede aja karena berangkat dari Bali yang mayoritas, tiba-tiba di sini jadi minoritas. Kadang-kadang nggak merasa juga minoritas gitu. Tapi intinya begini, kita punya ajaran juga yang namanya Wasudewam Kutumbakam. Jadi itu jadi pegangan kita semua, bahwa semua kita ini adalah bersaudara gitu. Dari berangkat dari itu. Kalau dari teman-teman yang lain misalnya, sering kalau dari teman-teman misalnya dari para mahasiswa IAIN, juga dari sekolah-sekolah yang masih Pak Kai bilang yang tingkat kayak PAUD, TK, sering ke pura itu untuk berkunjung. Dengan mereka berkunjung, mereka bertanya, kewajiban kita untuk memberitahu. Memberitahu, dari sana timbul mungkin mereka tidak harus memahami, tetapi mereka tahu dan mereka akhirnya menghormati gitu. Bahwa ini ini tempat
tempat suci ya ini ya, pura. Baik-baik, itu sudah diedukasi ya? Sudah diedukasi. Gitu. Iya. Ini saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Pak Yai tadi mengenai bahwa Pak Yai juga sempat mengcounter di beberapa sikap-sikap yang mungkin agak di luar. Tapi jawabannya nanti saya juga akan memberikan kesempatan yang satu ini lewat dulu Pak Putu dan Pak Yai. Jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Ya, rayakan Nyepi dengan semangat moderasi. Masih bersama Pak Yai Marzuki dan juga Pak Putu dari Parisada Hindu Dharma Indonesia. Sebelum melanjutkan yang tadi, Pak Putu, saya ingin bertanya terlebih dahulu ke Pak Yai. Pak Yai, ada nggak sih program khusus dari FKUB yang bertujuan untuk mengembangkan Hindu di Pekalongan, Pak Yai? Program khusus? Iya, memang ini menjadi bahan pemikiran kita bersama ya. Nah, terus terang saja saya sebagai orang Pekalongan asli ya harus membaca dengan cermat. Iya. Nah, karena apalagi ini sudah lintas agama. Di kota Pekalongan sendiri sesama Muslim pun kita kan harus hati-hati. Betul. Ya, kita harus pakai bahasa Pekalongan. Selama ini saya menggunakan bahasa Pekalongan, bahasa kampung lah. Sebab kalau kita itu kemudian menggebu-gebu itu pasti. Sampai sekarang pun saya itu masih mencoba bagaimana di tubuh kita sendiri misalnya karena beda sekte ya, itu masih belum bisa pure begitu. Tapi saya sebagai ketua FKUB ya kita terus mengadakan komunikasi. Bukan berarti kalau misalnya yang ini setuju saya berhenti, tidak. Terus bagaimana supaya mereka juga merasa terlindungi, sehingga ada juga sekte Islam di sini yang sebetulnya secara formal tidak masuk FKUB, tapi merasa dibela dan dilindungi FKUB. Itu. Ini yang di dalam internal sendiri. Demikian pula dengan yang yang Hindu misalnya. Ya kami memang sebetulnya memang dilematis juga Pak ya, karena orang rantau. Saya untuk mengumpulkan yang muda aja tidak mudah itu. Ya kadang-kadang sudah masuk bisa kita ajak ke aktivitas, tapi tiba-tiba dia harus kuliah di luar kota misalnya, harus bekerja. Nah, yang sementara ini ya spesifik sekali itu kita masih terus menjajaki, yaitu tadi saya sampaikan bagaimana yang penting ini, yang penting teman-teman yang ada di sini dari Hindu ini bisa merasa nyaman dan itu sudah dirasakan, tapi tentu harus ditingkatkan. Ya, bagaimana mereka bisa berkembang ya. Dan ini memang kalau Hindu tentu harus berkolaborasi dengan kabupaten ya. Ya itu tapi, sudah berjalan? Ya. Gimana Pak Putu, sudah Jadi, berjalan? Gini Mbak, secara organisasi memang kan Parisada itu ada di tingkat kabupaten dan kota. Kalau di sini kita Parisada Hindu Dharma Kota Pekalongan, tentu bersinergi berkolaborasi dengan Parisada Hindu Dharma Kabupaten Pekalongan dan juga Batang dan juga Parisada di sekitar. Kalau secara keumatan memang kalau di kabupaten itu kita ada umat-umat asli lokal, asli Pekalongan, yaitu basisnya itu ada di Linggo dan Kutorojo Mbak. Itu jadi, masuk kabupaten ya Pak? Ya, Linggo dan Kutorojo. Kalau di Wiradesa ada di Boyoteluk. Itu asli dari penduduk lokal. Jadi kita di situ ada puronya Mbak. Jadi puro di Linggo kita ada tempat ibadah puronya, di Kutorojo kita ada puronya, di Boyoteluk kita juga ada puronya. Di kota juga kita punya puro di. Itu untuk sinergi dengan daerah sekitar, misal kabupaten, untuk ada kegiatan khusus, program khusus yang diselenggarakan oleh FKUB. Selama ini bagaimana Pak Putu? Kalau setiap perayaan kegiatan hari suci, kalau kita bilang di Kota Pekalongan, pasti kita mengundang umat-umat dari kabupaten. Karena gini Mbak, jadi Hindu itu kalau kita kan Hindu yang notabene dari Bali. Nah, asli dari Bali. Dari Bali ya. Sedangkan saudara-saudara kita di sini adalah Hindu yang memang asli
dari Jawa. Jadi kita secara ritual biasanya kita tujuannya sama, tetapi ada secara sarana yang dimodifikasi. Nah, di situ juga menurut saya juga moderasi di tingkat internal Hindu. Iya, betul. Bagaimana mencarikan jalan tengah yang baik antara ritual-ritual dari Jawa dengan ritual-ritual yang dari Bali. Nah, jadi kita aslinya dikompromikan, dikompromikan, gitu ya, karena tokohnya juga di kabupaten juga ada yang dari Jawa. Kalau dari beliau misalnya untuk persembahan ini, misalnya sesajinya gimana gitu. Kalau menurut Jawa begini, ya, tapi menurut Bali begini. Kita carikan rujukannya, terus yang intinya cuman seperti ini misalnya, jalan. Jadi banyak hal yang kita juga dapat dari teman-teman Hindu di Jawa ini tentang bagaimana beliau kukuh memegang ajaran dharmanya gitu loh. Bagaimana beliau juga memberikan persembahan yang begitu ikhlasnya. Kalau Bali lebih setiap persembahan secara nilai seni lebih banyak begitu. Tapi di sini lebih ke inti kalau saya lihat. Lebih ke intinya. Kalau persembahan dari alam itu, kalau ada pisang ya dibawa pisang aja. Kalau punya buah-buahan kelapa, buah apa ya dibawa seperti itu. Ini Pak Marzuki menarik sekali bahwa moderasi itu tidak hanya eksternal saja, tapi di internal pun ada. Dan seperti yang disampaikan Pak Putu tadi, ini sedang bukan menuju ya, tapi sedang terjadi. Sudah berproses dan terlaksana, Mbak ya. Ini tanggapannya gimana, Pak Yai? Iya, memang sebenarnya itu inti Indonesia di situ. Ya, Bhinneka Tunggal Ika itu, itu sumber, karena sebetulnya kalau kita kaji secara mendalam, moderasi beragama lahir di Indonesia. Dari segi umatnya. Dan saya lebih jauh lagi, kalau kita memandang Indonesia ini adalah seperti yang tergambar dalam Al-Quran Surat Hujurat ayat 13, bahwa Allah ini menciptakan manusia laki perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Bahkan di ayat yang lain disebutkan perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit. Apalagi kalau kita sering membaca ada satu gambaran bahwa di surga itu adalah satu taman yang indah. Di bawahnya mengalir air, tajri min tahtil anhar. Itu hanya ada di Indonesia. Hanya ada di Indonesia. Saya 2 kali pergi haji ke Arab Saudi itu, yang kita lihat kan cadas batu, padang pasir, gemericiknya air itu saya dengar di Indonesia, di pegunungan. Maka orang-orang Arab mengatakan Indonesia itu gid'atun minal jannah, sepotong surga. Ya, sepotong surga. Bahkan apapun yang ditanam di sini pasti tumbuh. Betul. Dulu kita ingat lagu Gus Plus kan, tongkat kayu dilempar di tanaman. Kan korma pun bisa tumbuh di sini. Korma ajwa, itu korma Rasulullah, itu bisa tumbuh di Indonesia. Inilah surga yang sebenarnya. Maka sebetulnya ke depan itu kiblat umat Islam dunia ya Indonesia. Itulah, maka saya optimis bahwa ini sesuai apa yang kita pahami, bahwa inilah surga kita. Baik. Ya Pak Putu, ini kembali lagi ke pernyataan Pak Yai tadi terkait bahwa Pak Yai pernah beberapa kali mengcounter. Ini berhubungan dengan keberpihakan. Sejauh ini bagaimana keberpihakan FKUB terhadap umat Hindu yang ada di Kota Pekalongan? Iya, kami secara organisasi sebenarnya bersyukur dan sangat berterima kasih ada FKUB. Sebagai rumah, menurut saya adalah rumah besar kerukunan menurut saya. Di FKUB, segala sesuatu yang terjadi, baik antar lintas iman atau kita bilang antas kepercayaan, bisa kita carikan solusinya, dan dicarikan solusinya dengan gaya FKUB. Seperti apa gaya FKUB-nya Pak Yai ini? Kalau di FKUB itu kita serius tapi santai, Mbak. Tapi intinya terselesaikan. Jadi kalau bagaimana Pak Kiai berangkulan sama Romo,
sama pendeta itu hal yang sudah biasa begitu. Biasa ya. Jadi ya sudah, kita di sana bisa dengan sangat baik sekali kalau ada sesuatu berdiskusi dengan betul-betul dengan nyaman. Berdiskusi dengan betul-betul dengan kepala yang tidak ada panas-panasnya, Pak. Santai. Dengan guyon, dengan itu, tapi tersolusikan. Baik. Intinya setelah apa yang disampaikan oleh Pak Kiai misalnya di FKUB, nanti kita kembali sosialisasikan kepada umat masing-masing. Di situ pada ininya. Memang waktu pembahasannya memang ya menurut saya santai, tapi begitu kita kembali menyampaikan ke umat apa yang sudah menjadi arahannya misalnya tentang bagaimana kita menjaga kerukunan, memang kita harus strength gitu Mbak ke umat. Begini gitu ya. Serius santai itu gaya FKUB ya Pak Yai. Iya. Baik. Itu dari FKUB. Lalu dari pemerintah sendiri bagaimana Pak Putu terkait dengan perhatian terhadap umat Hindu di sini? Kalau perhatian secara umum sih sama menurut saya Mbak. Jadi secara kita sebagai warga negara terima kasih ya sudah untuk terutama kalau orang beragama bagaimana kita beribadah dengan baik dan nyaman di Pekalongan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau support yang lain mungkin kalau secara finansial kalau apa memang kami belum merasakan memang. Belum merasakan, tapi itu bukan suatu yang menurut kami yang harus dipermasalahkan secara besar gitu loh. Mudah-mudahan di ke depan pemerintah dengan keadaan ekonomi yang lebih baik begitu ya, perhatiannya bisa sampai ke pura di pinggir laut itu Pak. Harapannya sebegitu Mbak. Tapi pada intinya kita juga terima kasih ya selama ini kami umat Hindu Pekalongan di dalam menjalankan ibadahnya tidak pernah ada suatu gangguan, rintangan. Malah kalau kami ini lagi menjalankan ibadah yang menjagakan parkirnya biasanya umat-umat sekitar biasanya. Dan itu tentu bukan orang Hindu. Terjaga begitu harmonisnya kami ya. Baik. Kalau FKUB sendiri bagaimana memandang pelayanan pemerintah memberikan pelayanan kepada umat Hindu di Kota Pekalongan? Iya, kembali saya gebor ya. Iya, kita menyadari mayoritas Kota Pekalongan adalah umat Islam. Saya sadar banget itu. Sangat sadar banget. Tapi dalam konteks kebangsaan ya kita harus berbuat adil. Karena terus terang saja apa anggaran yang masuk itu ya dari semua rakyat, dari orang yang berbeda agama, berbeda etnis, sehingga ketika teman-teman dari Katolik misalnya resah tentang pemakaman Kerkhof ya, di mana itu Panjang mana itu yang saya sampaikan ke pemerintah. Bagaimana teman-teman di Katolik bisa memakamkan keluarganya itu mendapat kemudahan-kemudahan, terutama dari pengelola makam, dan ini kan juga ada kaitan dengan pemerintah. Kemudian berbicara soal pelayanan anggaran, kemarin waktu kami bertemu dengan Bapeda, saya sampaikan di Amarta itu, sebagai orang Islam saya terima kasih. Tentu karena mayoritas kita mendapat layanan luar biasa. Ada bantuan lebih ya, guru TPQ, imam masjid, imam musola, udah macam-macam lah. Bantuan guru agama, macam-macam. Saya bertanya pada pemerintah, apakah bantuan semacam ini atau hibah ini juga diberikan kepada selain Islam? Jawabannya apa? Jawabannya iya Pak. Saya tanya mana yang sudah minta itu? Ada Pak. Nah, saya melihat ini ke depan harus dipertegas. Artinya apa? Di sisi lain kita istilahnya itu mohon pada pemerintah, semua warga negara tanpa melihat status agamanya, etnisnya harus dibantu. Tapi di sisi lain juga kita dorong umat beragamanya. Saya yakin Pak Boto kadang sedikit merasa risih ya. Saya tuh umatnya berapa, 40 kakak kok mau minta macam-macam begitu ya. Tapi ini kan hak. Iya benar, ini hak ya ini sebagai seorang warga negara dong ya, tinggal di sini misalnya juga. Misalnya purnya itu kok ada yang bocor lah, ya penting mengajukan. Ini
Saya dorong, kemarin saya ngomong sama Badan Kerjasama Gereja Pekalongan, saya ngomong, udah pokoknya ngajukan saja. Mana yang perlu dimintakan bantuan, adapun nanti di Piltiga itu terserah ya. Tapi kami sudah mendorong ke sana. Di sisi lain saya mendorong pemerintah supaya mengalokasikan yang sama. Mungkin pendapat saya ini dianggap aneh, Pak Mas gitu, orang Islam kok pendapatnya seperti itu, kan begitu. Tapi dalam kapasitas sebagai ketua FAUB ya kita model seperti itu. Baik. Di sisi lain kita dorong teman-teman yang selain Islam karena dia punya hak, apalagi mungkin ada teman-teman dari non Muslim yang dia punya perusahaan gede, bayar pajaknya gede, ini sudah selayaknya. Baik, Pak Yai, ini sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi waktunya nggak cukup. Jadi saya kasih kesempatan untuk Pak Yai untuk memberikan pesan, ya, closing statement, pesan jangan terlalu panjang, Pak Yai. Lalu juga habis itu nanti Pak Putu untuk memberikan kira-kira harapan apa yang bisa disampaikan kepada FKUB maupun pemerintah Kota Pekalongan. Silakan Pak Yai. Ya, pertama saya terima kasih kepada Barek TV lah ya, luar biasa. Apalagi sekarang sudah masuk ke era digital. Ya. Ini berharapan kami akan terus menyebar apa yang kita upayakan di Kota Pekalongan dari FKUB ini menjadi inspirasi bagi teman-teman di daerah sekitar, ya, terutama untuk mewujudkan toleransi yang lebih tidak sebatas kata, tapi dalam praktika. Ya. Nah, sering orang itu bermanis bibir saja, toleransi, tapi kenyataannya nol besar. Oleh karena itu saya mengajak seluruh warga Kota Pekalongan, apapun agamanya, apapun etnisnya, mari kita yang rukun. Karena di kota ini sejak dulu sudah rukun. Kalau kita lihat batik itu ada 7 motif. Itu hasil dari berbagai etnis. Ada tangan-tangan Arab, ada Islam, ada Tionghoa, ada dari Eropa, itu menurut seperti itu. Di Pekalongan sebetulnya masalah toleransi sudah tidak ada masalah. Iya, baik. Dengan filosofi Pak Ora. Kok Hindu Pak Ora. Kok Kristen ya Pak Ora. Mangan bakso sambelnya 10 sendok ya Pak Ora. Inilah sebenarnya cikal bakal toleransi di Pekalongan itulah Pak Ora. Jadi sekali lagi saya juga mengharapkan seluruh yang tergabung dalam FKUB itu mari kita bersama-sama lebih terus memahami agama masing-masing dalam rangka untuk mempererat persaudaraan. Baik, itu barangkali. Silakan. Ya, terima kasih. Kami dari umat Hindu tentu mengucapkan terima kasih banyak pemerintah atas segala fasilitas yang sama yang diberikan kepada seluruh umat beragama. Kami juga mengharapkan FKUB ke depan tetap solid, semakin kokoh, karena FKUB adalah salah satu dari penjaga kerukunan. Itulah harapan kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yai, Pak Putu sudah hadir sekali lagi di sini untuk membuka wawasan kita ini untuk kembali menanamkan toleransi, menguatkan toleransi ya dengan semangat moderasi. Demikian yang jadi obrolan kita hari ini, semoga bermanfaat. Saya Yaya Ahmad dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.